Berikut adalah faktor kekalahan duo Onyx sehingga bisa gugur di semifinal. Yang pertama, kalau begitu SRG memilih Kalea, Granger, Luoyi, Joy, dan juga Ruby. Sementara Onyx Philippine ini di game yang pertama, match pertama membawakan Badang Iritel, Kimi, Baxia, dan juga Cici. Ya, di game yang pertama kita ditunjukkan teman-teman dengan permainan dari Baxia King Kong. Yang sejujurnya gue pun merasa emang King Kong ini sangat tidak nyaman sekali dengan menggunakan tank jungle. Bahkan di beberapa momentum kita melihat kayak ini Baxianya kalah rotasi, terus Joy-nya snowballingnya nggak berhenti, SRG bisa menangin bagaimana play mereka dengan pick off. Ditambah lagi di beberapa momentum Kelra ini benar-benar dikejar, ditarget oleh Sekis. Ini Sekis kayak bener-bener nunjukin kayak ini main Joy tuh kayak targetnya cuma satu, kalau nggak gold lane ya gold lane, udah nggak ada lagi target lain. Apalagi target gold lane-nya tuh Kelra, yang dimana Kelra ini bener-bener menjadi jangkar dari permainan Onyx Philippine. Ya menurut gue di sini emang posisinya Onyx Philippine bener-bener rely banget sama Kelra, dan ya just be honest teman-teman. Mungkin teman-teman juga silakan setuju atau tidak sama gue. Gue merasa emang Onyx Philippine lagi berbeda di turnamen ini, di MSI IWC kali ini. Gue ngerasa malah yang bener-bener menghidupkan gameplaynya ya cuma Kelra gitu. Ya sisanya kayak even Super Prince, ya gue nggak melihat banyak dampak dari dia karena mostly rata-rata gamenya malah nungguin buat openernya ngebuka. Dan setelah kita melihat bahwa emang Kelra nggak bisa bermain, dibekuk terus dengan kehadiran dari Sekis di menit 17.41, SRG menang di game yang pertama. Dan pick Gatot-Kaca Granger, Valentina Lancelot, dan juga Badang. Sementara SRG OG, mereka membawakan Kalea lagi, tapi kali ini bareng sama Moskov Kagura, Baxia, dan juga Cici. Nah dibalik nih teman-teman, Onyx Philippine yang membawakan Assassin Jungle. Dan ya udah kelihatan jelas ya, kayak mereka nyaman banget dengan Assassin Jungle. Bikin play pakai Badang dan Gatotnya juga sangat-sangat flawless. Ditambah dengan pick dari Valentinanya di sini emang yang ngebuat bagaimana Onyx Philippine bisa nge-enable Grangernya Kelra. Karena emang Grangernya ya killer instingnya luar biasa teman-teman. Gak butuh waktu lama, Onyx Philippine ini menang di game yang kedua dengan cukup singkat, 12 menit 24 detik. Setelah emang ya SRG OG dengan pick-pickannya, Baxianya juga yang kebetulan kalah objektif melawan King Kong Lancelot. Ya emang rumus pasti ya kalau King Kong udah bawa. Yang ketiga, SRG masih membawakan Kalea, tapi kali ini bersama dengan Fredrin, Cici, Parsha, dan juga Bruno. Gua sejujurnya suka banget ngeliat draft dari SRG OG. Mereka pede bawain Bruno, tipe yang burst damage, bareng sama Parsha yang sama-sama burst damage. Tapi mereka punya Kalea, yang dimana ya mereka mainnya pick off. Onyx Philippine membawakan Gatot-Kaca Granger, Yves, Joy, dan juga Lapu-Lapu. Nah ya kita tahu sendiri juga teman-teman bahwa emang SRG OG ini adalah tim yang sangat suka sekali untuk membuka inisiasi terlebih dahulu. Mereka kayak nggak ragu-ragu kalau udah pegang Kalea, mereka power banget. Jadi gua rasa Kalea kayaknya bakal menjadi harga mati tentunya untuk babak grand final nantinya ketika SRG OG melawan tim Onyx Philippine. Apalagi terbukti ya teman-teman ya, ini Joy melawan Fredrin, mau dari sisi manapun Joy pasti bonyoknya minta ampun. Ya yang namanya Fredrin, apalagi kalau udah unggul early game, nge-taunt dikit ke Joy, Joy-nya gagal ultimate, damage-nya juga nggak maksimal. Ya otomatis dengan damage yang sangat tidak maksimal, SRG OG jadi memenangkan pertandingan melawan Onyx Philippine dengan 10 menit 38 detik. Ini adalah waktu yang sangat-sangat singkat dan emang bener-bener game yang bersih banget untuk SRG. Bersih game yang ketiga, SRG OG yang main bersih. Game yang keempat, barulah Onyx Philippine main bersihnya luar biasa juga teman-teman. Onyx Philippine membawakan Cici, Fredrin, Valentina, Moskov, dan juga Baxia. Sementara untuk SRG OG, mereka membawakan Gatot-Kaca Granger, Selena, Joy, dan juga Puvius. Sama rumusnya teman-teman seperti di game yang ketiga, di mana Joy ketemu sama Fredrin. Ya kalau udah bonyok di early game nggak bakal bisa berbuat banyak. Alhasil ya udah sama kayak game kedua, sama kayak game yang ketiga. Di game yang keempat Onyx Philippine juga nggak butuh waktu yang lama teman-teman, karena mereka cukup menang dengan 11 menit 5 detik saja. Tim fightnya pun sangat-sangat bersih sekali. Onyx Philippine benar-benar menunjukkan bahwa mereka juga punya early game yang sama galaknya seperti SRG OG, Bruno, dan juga Cho. Metode yang sama seperti di game yang ketiga, yaitu adalah dengan membawakan pick off dan juga dua tipe burst damage, yang satu dari magic dan satu dari physical critical damage. Sementara untuk Onyx Philippine mereka membawakan Badang Granger, Zuxin, Fredrin, dan juga Puvius. Seolah-olah membuat kesepakatan nih untuk di game yang kelima bahwa mereka ingin menunjukkan tank jungle versus tank jungle.
Tapi Sekis menunjukkan bahwa dengan Akai dia sangat-sangat lihai untuk bisa mengendalikan objektif. Terlihat jelas dengan perfect turtle yang didapatkan oleh SRG OG, ditambah dengan Lord juga. Onyx Philippine gak bisa snowball, dan mungkin seperti yang kita lihat di pertandingan babak 8 besar waktu Onyx Philippine ketemu sama Team Spirit, itu yang main bener-bener cuma Kelra. Dan cara SRG OG untuk menekan Kelra adalah makan 4 teman-temannya. Karena ketika Onyx Philippine 4-nya gak bisa keep up, Kelra juga walaupun punya damage gak bakal maksimal damage-nya, dan tentu bakal ketutup sama pick dari Akai, Cici, dan juga Chow-nya. Teamfight yang digulung sama SRG OG bener-bener sangat manis sekali. Onyx Philippine dimakan satu-satu hingga akhirnya di final fight, di final push cuma tersisa Kelra, dan ya tanpa adanya Kelra, tanpa adanya 4 member lainnya, karena seperti yang gue bilang tadi, cara dari SRG OG adalah makan 4 lainnya. Mereka makan Super Friends, Kurt, King Kong, dan juga makan Brusco. Alhasil Kelranya gak bakal bisa berbuat banyak walaupun dia Granger punya 6 item segala macam, tapi ya kalau misalkan nggak punya frontline, ya udah pasti bakal banyak juga. SRG OG menang atas Onyx Philippine dengan 17 menit 39 detik di game yang kelima dan memastikan diri untuk berada di babak grand final. Berlanjut kita ke match yang kedua teman-teman, di mana tim Wicked Philippine melawan Onyx. Di game yang pertama, lebih tepatnya ya seperti kita tahu ya, karena Onyx ini suka dengan red side. Jadi 4 game yang dijalankan untuk di match yang kedua itu tim Wicked Philippine selalu blue sides, Onyx itu selalu ada di red side teman-teman. Jadi tim Wicked Philippine itu di game yang pertama membawakan Gatot-Kaca Harit, Zuxin, Hayabusa, dan juga Arlott. Sementara itu untuk Onyx ID mereka membawakan Chow, Granger, Kimi, Fredrin, dan juga Cici. Jujur kalau ngomongin gameplay dari game yang pertama, ini draftnya Onyx ID ini emang sangat-sangat mengandalkan yang namanya pick off. Tapi emang damage burstnya nanggung karena butuh banget yang namanya Granger sampai di power spike early mid game aja. Karena butuh banget Granger untuk bisa ngebantai-bantai di early atau mid game. Tapi masalahnya tim Liquid Philippine ini ngebawain Arlott, Gatot-Kaca. Yang dimana kalau kita ngomongin Arlott, dia tuh adalah hero yang paling memungkinkan untuk bisa mengacaukan formasi. Beberapa kali Onyx itu tertangkap, mereka tuh bener-bener out of position. Mereka nggak di dalam tempat yang seharusnya. Kairi sama ya tentu Lutfi yang sebagai frontline sering ngepisah. Keyboy juga sering keculik. Alhasil dengan pick dari tim Liquid Philippine ini emang bener-bener ngebuat gameplay dari Onyx ID itu susah banget buat nge-enable Kimi dan juga Grangernya. Walaupun punya 2 damage dealer yang pasti, tapi karena ya 2 damage dealernya nggak bisa nge-deal damage, dikarenakan para frontline-nya bener-bener game kayak menurut gue sangat wajar, karena draft dari Onyx ini power spike-nya itu ada di late game. Scalingnya itu kuat banget, mereka punya Yves dan juga punya Moskov. Jadi di early game udah pasti tim Liquid Philippine lebih menguasai alur pertandingan. Mereka punya Alpha, mereka punya Hylos, mereka punya Zuxin, dan juga mereka punya Arlott juga teman-teman. Apalagi Alpha yang berhadapan dengan Fredrin, tentunya kalau kita ngomongin true damage itu bisa nembusin Fredrin. Nah di mid game JP secara mengejutkan, gua kaget, jujur ini kaget banget teman-teman, karena JP bermain dengan Hylos dan menggunakan metode flanking. Ini bahkan beberapa kali ya Sans terus Savero dia nggak bisa ngedeal damage karena emang jaraknya bener-bener kayak ditutup, jalurnya bener-bener ditutup karena Hylosnya dari JP, dan itu menurut gua annoying banget. Kayak beberapa kali kita melihat Hylosnya dari belakang, sampai akhirnya ketika memang sudah mencapai momentum yang berbahaya bagi tim Liquid Philippine, tim Liquid Philippine mencoba untuk melakukan split push di area bottom lane. Tapi untungnya Savero menggagalkan hal tersebut. Dan untungnya Savero juga nggak buru-buru untuk connect ke area teamfight di area Lord. Walaupun percobaan push dari tim Liquid Philippine ini gagal, tapi lagi-lagi teman-teman, awareness dari Onyx ID ini lepas lagi. Yang kita lihat Onyx ID ini dengan draft Yves dan juga Moskov, sebenarnya mereka bisa aja loh untuk main front to back. Tapi mereka tidak terlihat untuk punya niatan main front to back. Mereka selalu mencari Oheb, dan Oheb. Mereka cari Sanji. Mereka cari target yang bener-bener kayak oke, adanya di belakang. Padahal dengan Moskov dan Yves, mereka bisa loh untuk bermain front to back. Ya, karena plan yang dengan draftnya juga kalau udah sampai late game sebenarnya bisa makan depan, tapi nggak mereka jalankan. Alhasil di momentum akhir dengan push bersama dengan Super Minion dan juga Lord Evolve, tim Liquid Philippine yang sudah diunggulkan dengan top turret, bottom turret, Super Minion yang begitu banyak, mereka berhasil menutup game di 20 menit 40 detik. Jadi emang late gamenya menurut gue lumayan cukup nyesek. Padahal kalau kita ngomongin soal draft, ini Onyx emang kuat. Kali ini tim Liquid Philippine masih membawakan Zuxin lagi teman-teman. Cuma bedanya bersama dengan Arlott Fredrin. Wah ini Zuxin, Arlott Fredrin
Tiga combo yang sangat dinamis sekali. Pick dari tim Liquid Filipin benar-benar memaksimalkan yang namanya potensi dari Arlott. Biar dia benar-benar bisa ngedash terus-terusan. Bersamaan juga dengan Cloud dan juga Minotaur. Wah, Cloud, Minotaur ya. Minotaur sering banget nge-cancel ulti Cloud. Dan mereka satu tim. Jadi emang benar-benar Cloudnya bakal bebas banget sebenarnya di game ini. Tapi Onyx ngerespon dengan membawakan Cici, Novaria Granger, Barats, dan juga Estes. Teman-teman udah bisa ngeliat kan konsepnya, dan mungkin teman-teman boleh banget untuk tonton video gue waktu di tanggal 18 Juni bahas patch terbaru. Di situ gue bilang kalau misalkan tank jungle sama healer itu bagusnya luar biasa teman-teman. Dan ini baru ditunjukkan nih dengan adanya Fredrin Mino, Barats, dan Estes. Gue ngerasa di game ini ya kita ditunjukkan dengan sajian-sajian teamfight yang begitu menarik. Tapi tim Liquid Filipin ini menurut gue udah lumayan terburu-buru. Kayak mereka kayaknya bener-bener udah punya feeling kayak oke, ini 3-0 dan segala macam. Ya menurut gue sangat wajar, manusiawi, dan tim Liquid Filipin juga bisa melakukan kesalahan teman-teman. Karena memang terbukti di high ground dari Onyx ID, tim Liquid Filipin melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali. Onyx ID membalikan keadaan dan hasilnya mereka berhasil untuk mempertahankan base turret mereka. Ya untungnya dengan adanya Estes, dengan adanya Novaria dan juga Granger, kekuatan poke damage high groundnya jadi lebih stabil. Itulah yang membuat tim Liquid Filipin kalah atas Onyx ID di game yang ketiga dengan 16 menit 26 detik. Walaupun gamenya ya bisa dibilang cukup mid game ya, baru OTW ke late game, tapi sama Cici dan juga Gatot Kaca. Sementara untuk Onyx mereka membawakan Baxia, Kadita, Pakito, Harit, dan juga Kalea. Jujur teman-teman, ekspektasi awal gua ini adalah Pakito damage dealer. Tapi kenyataannya ternyata Pakitonya build hybrid dan cuma bermodalkan Fury Hammer. Mungkin di sini tujuannya karena Lutfi ngeliat kali ya kalau misalkan dia tuh beberapa kali di ganking. Cuma poin yang pengen gue sampaikan di sini teman-teman, kalau udah ada tank jungle kayak Baxia, gue merasa emang efektivitas dari EXP yang badan itu agak sedikit berkurang, agak sedikit menurun. Kayak alangkah lebih baik emang kalau misalkan EXP-nya damage. Kita ambil contoh tim Liquid Filipin yang dimana mereka membawakan Cici dan Cicinya juga build damage walaupun ada hybrid. Tapi damage-nya konstan karena Curtain Call itu ya mainin persenan darah. Kalau misalkan bawa Pakito yang kayak begini dan mungkin pengen bikin hybrid, pertanyaan gue kayak kenapa nggak Yuzong sekalian ya? Kenapa nggak yang hero-hero yang bisa nubruk gitu lah? Atau mungkin kayak Lapu-Lapu mungkin yang bisa hybrid tapi punya damage? Ya itu yang tahu adalah pihak Onyx-nya. Karena menurut gue ya balik lagi recap tujuannya adalah untuk menjelaskan apa yang terjadi dan juga nanti mungkin kita bisa bawa di rank games. Dan kalau ngomongin rank games, bang possible nggak kalau misalkan bawain kayak Baxia, Pakito, tapi Pakitonya damage, atau Yuzongnya damage, atau Lapunya damage? Possible, selama ada yang namanya tank jungle, roamer healer, itu udah nggak cover banget teman-teman. Jadi ya menurut gue dengan Onyx yang tidak menjalankan plannya dengan maksimal, Baxia yang kalah juga farmingnya dengan Fredrin, rotasinya juga terpotong banyak banget, dan early snowballing yang tidak terhentikan dari Cloud. Lagi-lagi Cloud. Dan memang di sini kita bisa bilang sebenarnya pick dari Zuxinnya sangat-sangat wah sekali. Kenapa begitu? Karena hero dash-nya sangat terbatas sekali. Baxia hero jalan kaki. Dan kalau misalkan ke center sama Zuxin pasti bakal bonyok. Alhasil teman-teman seperti yang kita lihat bahwa kenyataannya tim Liquid Filipin